Halo guys, balik lagi sama Mimin. Kali ini Mimin bakal membawakan alur cerita manhwa baru. Sebelum lanjut, selamat menunaikan ibadah puasa. Bagi kalian yang menjalankannya, sekali lagi Mimin ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah support Mimin hingga sekarang. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Dia, Matsumoto, seorang Divine Guardian kelas 2S. Apakah Changsheng pikir, jika dia mempunyai kesempatan untuk menang melawannya? Tetapi, secara mengejutkan, Changsheng berhasil menangkap masing-masing kaki mereka, dan setelahnya membenturkan mereka satu sama lain. Changsheng di sini mengakui bahwa seorang Divine Guardian kelas 2S memang benar-benar luar biasa. Pukulan yang Matsumoto lancarkan memang cukup keras. Akibat serangan balasan itu, penonton yang berasal dari negeri Huaxia mulai menyanjung dan memuji kehebatan Changsheng. Bahkan salah satu wanita di sana memohon untuk mempunyai anak dari Changsheng. Sementara wanita yang satu berkata, kalau dirinya tidak perlu diberikan mas kawin, malah dirinya lah yang akan memberikan sebuah rumah kepada Changsheng. Di sisi lain keadaan di bangku penonton negeri Sakura, mereka berteriak panik dan takut saat menyadari kalau Yamata no Orochi dari negaranya akan kalah. Yang satu mencoba mengelak, dengan menyuruh temannya diam, dan yakin kalau dia belum kalah. Selain itu, Kaisar Tokugawa juga merinding, seakan tidak percaya bahwa dewa manusia itu ternyata sangat kuat. Dan bahkan Divine Guardian yang baru itu pun memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Saat ini, semua dewa bawahan Ying Zheng mencincang tubuh Yamata secepat kilat. Semua bagian tubuhnya nampak berhamburan, dan ditonton langsung oleh Ying Zheng di bawahnya. Di depan Ying Zheng, terdapat satu prajurit, dengan sabit panjangnya, menjaganya dari serangan Yamata. Menyadari dirinya sudah terpojok, Yamata kemudian berteriak, bahwa dirinya membutuhkan persembahan atau tumbal dari pihaknya. Seketika, para penonton dari negeri Sakura, meleleh di tempat, dan rohnya tertarik masuk ke dalam Yamata. Yamata diambang kematian, berhasil berkonsolidasi, atau menggabungkan kekuatan penonton, dengan kekuatan miliknya. Dan benar saja, Yamata kembali pulih, dan kembali siap memberikan serangan selanjutnya. Setelah memperlihatkan sosok Yamata yang pulih kembali, lantas bagaimanakah nasib dari Matsumoto? Rupanya, Matsumoto saat ini telah tak berdaya dalam pertarungannya melawan Changsheng. Changsheng sontak berkata di dalam hati, bahwa ketika Divine Guardian meninggal, maka Divine Beast atau monster yang dia panggil, akan kembali ke asal-usulnya. Tetapi, yang terjadi di arena tidaklah demikian. Changsheng harus menghabisi Yamata no Orochi terlebih dahulu, untuk menghentikan eksistensinya sekali dan selamanya. Menyadari tatapan Changsheng terhadapnya, Yamata seketika berteriak ke Changsheng, dan menyebutnya manusia bodoh dari Huaxia. Apakah Changsheng berpikir, bisa melawan dirinya yang notabene-nya adalah Divine Beast? Tetapi saat ini, Changsheng bukan lagi menghadapi kekuatan Yamata saja, melainkan melawan jutaan warga negeri Sakura. Ying Zheng membalas, bukankah Yamata sendiri, yang mengorbankan warga negaranya sesuka hati? Ying Zheng setelahnya berteriak memberitahu semua orang, bahwa Yamata telah mengorbankan nyawa warga negara mereka, dan menjadi sumber energi baginya untuk dapat pulih dari lukanya. Mendengar teriakan Ying Zheng, penonton dari negeri Sakura yang belum ditumbalkan, nampak merasa terkejut, dan takut melihat apa yang telah terjadi. Ying Zheng melanjutkan, bahwa sepanjang hidupnya, dirinya berjuang dalam mengejar jalan ilahi,
hingga dirinya mencapai masa tua. Namun semua orang malah menyebutnya telah melakukan tindakan yang bodoh. Tetapi pada akhirnya, Ying Zheng dapat menguasai satu trik atau skill, meskipun dirinya tetap tidak dapat menjadi sang ilahi. Dan trik ini dapat menyelamatkan dunia dengan cara mengubah semuanya menjadi naga. Tiba-tiba, Ying Zheng mulai melayang di udara, dan diikuti oleh semua arwah leluhur, yang menunduk hormat dan patuh kepada sang nenek moyang bangsa China. Ying Zheng di atas nampak seperti berpidato, dan membuat semua arwah leluhur terfokus padanya. Sebuah teknik, yang disebut Immortal Ki. Semua arwah kini berapi-api, dan seakan semangat juang mereka ditingkatkan. Melihat fenomena ini, Liu Yanran di bangku penonton, mulai menanyakan apa yang terjadi, dan mengapa ketertarikannya pada dewa yang dia panggil, tiba-tiba meningkat drastis. Dan audiens lain yang masih di bangku Huaxia, juga merasakan kekuatan yang luar biasa, yang mulai terbangun di dalam diri mereka. Sementara yang kemarin memiliki masalah pada matanya, sekarang mengaku dapat melihat cahaya seperti sebelumnya. Setelah memperlihatkan efek yang didapatkan oleh para Divine Guardian, Ying Zheng mulai melanjutkan, kalau seluruh hidupnya telah didedikasikan untuk memastikan bahwa rakyat negeri Great Qin dapat hidup damai dan bahagia selamanya. Dan untuk mengharapkan bahwa semua orang di dunia ini dapat bertindak seperti naga, dan tetap sehat jasmani maupun rohani. Mendengar perkataan sang leluhur, para audiens dari negeri Huaxia mulai merasa terharu, dan sangat bersyukur terhadap kehadiran nenek moyang. Rupanya, Ying Zheng secara rahasia mempunyai rencana yang sangat mulia kepada anak cucunya. Ying Zheng kembali menegaskan bahwa dirinya hanya ingin melakukan apa saja demi kebaikan rakyat miliknya. Melihat dedikasi dari nenek moyang Huaxia, seorang raja yang berasal dari bangsa elang atau The Hawk Nation berkomentar bahwa Yamata no Orochi telah mengorbankan rakyatnya sebagai sumber energi. Berbeda dengan Divinity Huaxia, yang malah ingin mengorbankan hidupnya demi rakyat yang dicintainya. Dan audiens yang berasal dari Amerigo Nation atau Amerika, mulai mempertanyakan, kalau apakah ini kekuatan dari peradaban timur. Mereka mengaku, bahwa pemandangan ini cukup menakjubkan. Ying Zheng kembali berkata, jika orang bertanya perihal di mana para tentara langit dari bangsa Great Qin, maka jawabannya jelas ada di sini. Semuanya nampak menyatukan kedua tangan mereka, dan memberikan salam penghormatan tertinggi kepada Ying Zheng. Setelahnya, Ying Zheng dengan tangan kirinya yang gemetaran, berusaha diangkat, dan menyuruh para tentaranya, untuk membunuh sisa musuhnya. Sontak kalimat tersebut, digaungkan oleh mereka, dan berbalik menghadap Yamata, dengan semangat untuk membunuh sisanya. Yamata yang menyadari tatapan mereka, awalnya hanya terkejut sesaat. Tetapi tiba-tiba, tanpa Yamata sadari, semua tentara roh Ying Zheng, dengan mudahnya menebas tubuh Yamata, dan mencincang tubuhnya tanpa ampun. Yamata yang panik dengan apa yang terjadi, juga berusaha memberikan perlawanan. Dan setelah berhasil menjatuhkan beberapa dewa Huaxia, Yamata kembali berteriak meminta pengorbanan, mengaku bahwa dirinya memerlukan tumbal yang lebih banyak lagi. Sembari mengulangi kata pengorbanan, lambat laun peserta yang ikut maupun yang hanya menonton, mulai terserap energi kehidupannya, dan menatap panik dengan apa yang terjadi. Kaisar Tokugawa juga berkata di dalam hati, bahwa mereka tidak bisa meneruskan pertarungan, jika hasilnya menjadi seperti ini. Persembahan kali ini untuk Yamata no Orochi, adalah semua elit yang berasal dari negeri Sakura. Kini, di antara mereka banyak uang bersujud, dan memohon, bahwa negeri Sakura, sudah tidak bisa melanjutkan dengan harga yang lebih tinggi dari ini. Mereka jujur ingin mengakui,
bahwa ini adalah kekalahan mereka. Bahkan salah seorang penonton juga berteriak kepada Yamata, kalau Dewa Huaxia saja, berharap semua orang bisa bertindak seperti naga. Tetapi yang Yamata tahu, hanyalah meminta pengorbanan dari negeri asalnya. Pada akhirnya, semua pihak negeri Sakura, sama-sama berteriak, meminta Yamata no Orochi untuk mati saja. Mereka terlambat kecewa, kepada keputusan Yamata yang meminta tumbal nyawa. Melihat pemberontakan yang terjadi di negeri sebelah, Ying Zeng kembali mengeluarkan pedang emasnya, dan mengarahkan pedangnya ke depan, tepat ke arah Yamata. Ying Zeng berkata, kalau sepertinya rakyat dari negeri Sakura sendiri, telah rela meninggalkan Yamata. Setelah berkata demikian, Ying Zeng mulai mengangkat pedangnya tinggi ke atas, dan perlahan naga emas sebelumnya, mulai menyelimuti dirinya, dan berhasil menghabisi Yamata no Orochi dengan sekali tebasan. Mereka saat ini akhirnya berteriak, bahwa Yamata no Orochi telah mati. Kembali ke Changsheng, setelah melihat apa yang terjadi, Changsheng kemudian memberitahu Matsumoto yang tengkurap di lantai, bahwa Yamata no Orochi miliknya telah mati. Jadi, sudah tidak ada alasan bagi Changsheng untuk membiarkan Matsumoto tetap hidup. Changsheng kemudian berjalan menginjak bagian leher belakang Matsumoto, dan membuatnya meregang nyawa seketika. Matsumoto kini telah mati. Setelahnya, Changsheng pun meninggalkan tubuh Matsumoto dengan santai. Dewi Aphrodite mulai kembali mengambil mic-nya, dan secara resmi mengumumkan, bahwa pertarungan antara Lu Changsheng dari Huaxia melawan Matsumoto Minamoto, telah dimenangkan oleh Changsheng. Hasilnya, negeri Sakura melawan negeri Huaxia, mempunyai skor 2-1. Mendengar kemenangan telah berada di pihak Huaxia, salah seorang audiens wanita nampak terharu, karena Changsheng benar-benar berhasil melakukannya. Penatua juga demikian, seorang manusia biasa, akhirnya bisa berdiri menaikkan derajatnya. Tuan kota di belakang juga memuji, atas pekerjaan Lu Changsheng yang luar biasa. Namun, penatua mengganti perkataannya, dengan menyebut Changsheng yang merupakan manusia mortal, telah mengalahkan yang ilahi. Aphrodite juga mengaku, kalau penampilan pahlawan dari Huaxia, telah mengejutkan dirinya. Dan selanjutnya, akan ada pertarungan Divine Battle. Mereka akan kembali, setelah jeda singkat, maka dari itu, para Divine Guardian, diharapkan untuk bersiap di pertandingan selanjutnya. Di lain sisi, kita kembali ke Ying Zeng, yang kondisinya saat ini sangat memprihatinkan. Dia hanya bisa berdiri, karena ditopang oleh pedang emas miliknya. Ying Zeng dengan jelas nampak ngos-ngosan, dan tubuhnya juga mulai melemah. Melihat leluhur mereka yang keadaannya melemah seperti itu, para penonton Huaxia menjadi khawatir, dan mempertanyakan mengapa hal ini terjadi. Penatua menjelaskan, kalau pada akhirnya, hampir tidak ada orang yang percaya kepadanya, di bangsa Huaxia yang dia cintai ini. Dan pertempuran ini, membuat dirinya terluka. Ying Zeng kini nampak membungkuk, dan seakan ingin roboh ke lantai. Dengan sigap Changsheng berlari ke arah Ying Zeng, dan mempertanyakan apa yang terjadi. Sepertinya, waktu Ying Zeng di dunia ini sudah tidak lama lagi. Dia pun berpesan kepada Changsheng, kalau dirinya, sepertinya tidak bisa terus bertarung bersamanya. Dan dia mempunyai mimpi atau harapan, yaitu berharap agar semua kehidupan di dunia ini, akan memudar menjadi abu. Sosok Ying Zeng mulai menghilang, berawal dari tubuh bagian atas dan menyebar ke bawah. Changsheng di belakang hanya bisa terdiam, saat melihat leluhurnya yang sudah hampir menghilang sepenuhnya. Setelah menyaksikan leluhur Ying Zeng telah menghilang, penatua kemudian memahami, bahwa beliau telah benar-benar pergi. Kekuatan yang dimiliki oleh dewa,
sepenuhnya tergantung pada kepercayaan orang-orang. Sebelumnya tidak ada yang mengetahui tentang keberadaan dari Kaisar pertama. Seorang nenek moyang bangsa Tiongkok yang telah mengorbankan hidup mereka untuk memenangkan pertempuran ini. Yang lain di belakang Penatua juga merasakan rasa sakit yang tidak berdarah. Mereka menangis dan sungguh menyesal karena keturunan anak cucu dari sang kaisar malahan tidak berbakti dan telah melupakan keberadaan mereka. Kembali ke Changsheng, saat ini Changsheng mencoba memperhatikan panel sistem di hadapannya dan memeriksa informasi miliknya dengan Kaisar Xinzhuang. Meski kompatibilitas Changsheng dengan Pangu hanya 2% saja, tetapi untuk Yingzheng atau Xinzhuang, saat ini telah mencapai kompatibilitas sebanyak 90%. Dan Yingzheng saat ini, kondisinya kembali terkunci, membutuhkan belief power atau kekuatan kepercayaan, untuk mengumpulkan sumber aslinya, sebelum dirinya bisa disummon kembali. Rupanya, sesuai dugaan Changsheng, Kaisar pertama Yingzheng, belum menghilang sepenuhnya. Setelah belief powernya tercukupi, maka Changsheng dapat memanggilnya kembali. Dan setelah dirinya mensummon Kaisar pertama tadi dan meningkatkan kompatibilitasnya, ternyata kompatibilitasnya terhadap Dewa Utama Pangu juga ikut meningkat pula. Changsheng berpikir, jika di masa depan dirinya bisa mensummon ratusan dewa, maka mensummon Pangu ke dunia manusia bukanlah hal yang mustahil lagi. Terlihat penampakan Dewa Pangu, jika dia memiliki wujud fisik seperti manusia. Setelah mengetahui fakta tersebut, Changsheng tiba-tiba berteriak dengan keras, memberitahukan semua orang negeri Huaxia, bahwa Kaisar pertama belum menghilang. Changsheng menegaskan, kalau dia hanya beristirahat untuk sementara waktu. Dan apabila nama Kaisar pertama kembali disebarkan di seluruh Tiongkok, maka di saat itulah, Yingzheng akan kembali muncul di arena. Mendengar penjelasan Changsheng barusan, Penatua yang terkejut membalas tidak menyangka, bahwa leluhur masih ada bersama mereka. Para penonton mulai bersyukur, karena sang nenek moyang belum sepenuhnya menghilang. Dan setelah mendengar persyaratan pemanggilan kembali Yingzheng itu, Penatua lantas memerintahkan semua orang, untuk mencatat prestasi Kaisar pertama Yingzheng, dalam buku-buku di Tiongkok, agar dunia dapat mengingat dia untuk selamanya. Penatua tidak akan membiarkan sejarah dari Dewa Tiongkok terlupakan begitu saja oleh anak cucu mereka ke depannya. Setelahnya, kita berpindah ke Liu Qing, yang akhirnya sampai ke arena bersama dengan asistennya. Dia bersyukur dengan apa yang terjadi, dan berdoa semoga surga memberkati tanah Tiongkok, sehingga seorang jenius seperti Lu Changsheng dapat menjatuhkan Dewa Iblis Ular berkepala 8. Dan berhubung mereka berdua telah tiba, sang asisten kemudian mulai tersenyum dan berucap, bahwa dengan darahnya, dia meminta izin untuk membuka arena dewa. Seketika, cahaya kebiruan menyelimuti tubuh Liu Qing. Di sini panel sistem memberitahu, kalau Meiko Honma, yang berasal dari negeri Sakura, menantang Liu Qing dari negeri Huaxia, untuk melakukan pertarungan di Mythological Arena. Dan 10 menit kemudian, pertarungan akan segera dimulai. Menyadari pemberitahuan sistem ini, Liu Qing sontak terkejut, karena tidak menyangka, kalau asisten yang selama ini di sisinya, ternyata adalah mata-mata dari negeri Sakura. Meiko yang mendengar itu langsung tertawa, dan mulai mengaku, kalau dirinya rela bersama Liu Qing selama 10 tahun, untuk menunggu kesempatan seperti ini datang. Sejujurnya tanpa Liu Qing, meskipun ada seorang jenius yang diberkati oleh dewa, mereka juga pasti akan tertekan sejak awal. Setelah melepas kacamata dan kondenya, Meiko pun menegaskan, kalau negeri Huaxia, sudah ditakdirkan untuk menjadi milik mereka, yaitu negeri Sakura. Karena Meiko sudah memperlihatkan niat aslinya, Liu Qing pun juga siap bertarung sambil memegang pedang panjangnya.
Dia berkata kepada Meiko, kalau usahanya itu sungguh sia-sia. Di belakang Liu Qing, juga terlihat jelas satu arwah Dewa Huaxia, yang berada di tingkat 2S. Sesaat kemudian, seseorang mulai melapor kepada penatua dengan berbisik, tentang apa yang terjadi kepada Liu Qing. Mendengar laporan ini, penatua seketika terkejut, dan kemudian memberitahukan semuanya, bahwa Swordman Liu Qing telah diserang secara mendadak oleh seorang mata-mata. Ini adalah akhir dari part 5. Jika kalian suka, jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman kalian. Terima kasih sudah mampir. Sampai jumpa di video selanjutnya.